Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman. Di mukadimah tadi saya menyampaikan kita bersyukur tentang nikmat iman karena Allah akan menurunkan ketenangan pada hati hamba-hambanya yang beriman. Maka jika kita ingin tenang, ingin hidupnya damai tenang, maka kuatkan keimanan kita kepada Allah, dekatkan diri kita dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah. Di kultum pertama saya mengambil tema terkait 4 racun hati, yaitu fudulul kalam, fudulul nazar, fudulul ta'am, dan fudulul mufallaqah. Nah, di kultum yang kedua ini saya mengambil tema terkait ibadahnya wanita haid, Yang ini sering saya jumpai, kadang anak-anak di kelas 6 juga banyak yang sudah haid, bahkan kelas 5 Jadi biar paham ibadah yang dilarang seperti apa dan ibadah yang diperbolehkan seperti apa. Islam sejatinya tidak melarang umatnya beribadah, Itu yang jadi catatan penting. Islam tidak melarang umatnya beribadah, bahkan kita diperintahkan untuk banyak beribadah karena kita tahu bahwa ibadah sendiri adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ibadah itu sampai kapan? Kita beribadah kepada Allah itu sampai kapan? Sampai mati. Dan itu juga dijelaskan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Tentunya sampai kita mati selama kita mampu dan akal kita masih sehat, masih waras, kita masih berkewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi wanita haid itu tidak dilarang untuk beribadah. Hanya saja wanita haid dilarang melakukan sebagian ibadah, sehingga wanita yang haid itu masih berpeluang untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Jadi jangan kecil hati, artinya ketika bulan Ramadan dengan banyak fadilah, banyak keutamaan, terus datang ketika Ramadan terus para wanita ada yang haid dan sebagainya,
itu jangan langsung berkecil hati. Artinya masih bisa ada peluang untuk mendulang pahala selama di bulan Ramadan. Dan yang penting ridho dengan ketetapan Allah. Jadi ketika ada mungkin ya wanita lagi semangat-semangatnya mau puasa, mau ibadah puasa, tiba-tiba datang haid, itu jangan berkecil hati ataupun jangan langsung drop, tapi tetap harus menerima ketetapan Allah. Dan itu ada kejadian ketika di masa Rasul, sebagaimana Rasulullah SAW ketika akan beribadah haji bersama istri-istrinya, kemudian ketika sampai di kota, tibanya di daerah Syarif, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha tiba-tiba haid dan Aisyah nangis. Haji pertama dengan Rasulullah, karena waktu itu kan dihalang-halangi ya oleh orang-orang musyrikin kafir Quraisy, dan ketika bisa haji tapi tiba-tiba Siti Aisyah haid, sehingga Aisyah sedih. Kemudian Rasulullah menenangkan dan berkata, apakah kamu sedang haid wahai Aisyah? Terus Aisyah menjawab iya. Terus Rasulullah berkata, innaha syai'un katabahullah ala baladi Adam. Wahai Aisyah, haid itu sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah untuk para putri Adam. Di sini Allah menenangkan Aisyah dengan supaya menerima ketetapan Allah sebagai seorang wanita ya. Nah, seorang wanita ya fitrahnya harus haid. Ketika masa haid itu datang, walaupun lagi kondisi pengen puasa, pengen beribadah, ya harus menerima ketetapan Allah dan ikhlas. Dan ketika wanita itu ridho dengan ketetapan Allah, maka keriduan itu juga dinilai pahala oleh Allah. Nah, selanjutnya apa sih ibadah-ibadah yang tidak dibolehkan oleh wanita yang sedang haid? Tentunya yang pertama adalah sholat dan puasa. Itu jumhur ulama sepakat bahwa ketika wanita haid itu dilarang untuk sholat dan puasa. Dan itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum. Wanita ketika datang haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Dan hadis ini muttafaq alaih, artinya disepakati oleh para ulama hadis. Jadi ibadah yang tidak diperbolehkan wanita ketika haid yang pertama sholat, puasa. Kemudian itikaf di dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid itu nggak boleh. Dan menyentuh mushaf Al-Quran juga tidak boleh. Kemudian tawaf di Ka'bah juga tidak boleh. Kemudian apa ibadah yang boleh dilaksanakan oleh wanita yang sedang haid? Itu banyak sebenarnya, sehingga bisa dilakukan ketika di bulan Ramadan juga. Ibadah-ibadah yang diperbolehkan ketika di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya bagi wanita-wanita yang sedang haid, yang pertama adalah tentunya berzikir. Ya, berzikir itu boleh. Zikir pagi, zikir petang, atau zikir-zikir yang lain, misalkan subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Dan zikir itu kan ibadah yang paling enak, bisa dilaksanakan ketika duduk, bisa dilaksanakan ketika berdiri, bisa dilaksanakan ketika tiduran, itu boleh. Dan mungkin bisa zikir sambil di perjalanan, ketika motoran atau naik mobil, ya itu bisa dilakukan. Artinya di bulan puasa ini zikir kan dianjurkan sekali, maka itu bisa dilaksanakan oleh wanita yang sedang haid. Kemudian bersolawat, ya, dan solawat itu kan perintah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shollu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran kita untuk senantiasa bersolawat. Dan solawatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu
120.000 per hari dengan lafal sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, kita sebagai hambanya, umatnya yang ingin bertemu kelak nanti dengan Nabi Muhammad, ya harus rajin bersolawat. Jangan sholawatnya dong-dongan ketika lagi muqaddimah kultum atau muqaddimah apa tok kayak gitu. Tapi ketika menjelang tidur, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sampai lidahnya itu basah, capek gitu. Mulut kita itu capek. Itu yang dianjurkan. Jadi rutinitas. Kita sebagai orang ya harus punya amalan yang rutinitas, yang konsekuen, istiqomah, sehingga amalan-amalan itu nanti berdampak buat kita. Misalkan tadi membaca sholawat setiap mau tidur, itu bagus sekali. Ya. Jadi amalan bagi wanita yang sedang haid bisa dengan bersolat. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran itu boleh, asal tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Ya. Ini sebagian ulama, contoh Ibnu Taimiyah ini membolehkan wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran tapi tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Caranya bagaimana? Ya mungkin pakai lidi buka itu bisa, ya. Ataupun sekarang kan HP itu kan bukan mushaf ya Bapak Ibu. HP itu boleh disentuh, walaupun di situ ada aplikasi Al-Quran, boleh disentuh tanpa harus berwudu. Karena dianalogikan itu cermin Bapak Ibu. Cermin, ibaratnya mushaf Al-Quran dicerminkan di ini kan kelihatan tapi kita megang cerminnya kan nggak batal. Nah, itu seperti itu. Jadi ataupun kalau yang mungkin penghafal Al-Quran kan bisa murojaah boleh. Ya, dalam waktu kondisi haid itu boleh. Murojaah hafalan dan sebagainya itu boleh. Ya. Itu membaca Al-Quran bagi orang yang sedang haid itu dibolehkan. Dan itu mengambil dari pendapat ulama seperti Ibnu Taimiyah itu boleh. Terus ibadah-ibadah yang lain, thalabul ilmi, ya. Kalau lagi males, biasa kan orang haid itu biasa di awal saja ketika lagi nggak enaknya kan di awal-awal aja. Nah saya punya istri jadi tahu gitu. Ketika lagi awal-awal haid, nah memang nggak enak. Tapi kalau sudah beberapa hari ke sana kan udah nyaman sebenarnya, bisa kan dilakukan untuk beribadah seperti baca Quran dan sebagainya. Berbeda dengan orang junub, ya. Maaf, kalau orang yang sedang kondisi junub, bukan mandi junub ya, kondisi junub. Maaf bagi ini orang dewasa yang sudah berhubungan atau apa ya, ketika habis berhubungan belum mandi wajib, itu memang tidak boleh baca Quran. Tapi kalau kondisi haid boleh. Nah beda ya, walaupun sama-sama dalam kondisi hadas besar. Gitu. Ya, kemudian tadi yang selanjutnya boleh mendengarkan kajian-kajian seperti ini, thalabul ilmi. Ya, itu boleh. Ataupun sekarang mendengarkan kajian di YouTube atau apa itu boleh. Kemudian ibadah-ibadah yang lain banyak seperti sedekah, ya. Wanita haid itu tidak dilarang bersedekah, silakan bersedekah ya Pak. Terus yang terakhir adalah wanita haid juga boleh berbanyak-banyak berdoa. Jadi berdoa itu boleh ketika dalam kondisi haid, ya. Tidak harus berdoa ketika sudah suci dan berdoa ketika haid boleh di waktu-waktu, silakan berdoa. Cari tempat yang sunyi, yang tidak ada orang, biar khusyuk doanya boleh di kamar boleh. Dan tidak menutup kemungkinan wanita haid juga bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ya. Itu tadi bisa seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, ketika haid jangan malah kita istilahnya terlanjur kayak males-malesan dan sebagainya. Tapi masih ada peluang ibadah-ibadah yang lain yang bisa dilakukan oleh wanita-wanita yang sedang berhalangan. Ya. Jadi ketika haid jangan sukanya nyekrol terus sampai lupa waktu dan sebagainya. Tapi manfaatkan untuk juga beribadah yang tadi. Karena intinya bahwa ibadah itu tidak dilarang.
Cuma sebagian ibadah ada yang dilarang bagi wanita-wanita yang sedang berhalangan tadi. Dan itu tidak semua, ya, hanya beberapa saja kan. Itu, dan kultum saya persingkat saja, tidak panjang lebar. Intinya seperti itu, dan mohon maaf jika banyak hal-hal yang mungkin ada kekeliruan atau ada kesalahan. Intinya saya mengambil tema secara faktual karena saya melihat khususnya untuk anak-anak ya yang sudah kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, ada yang sudah halangan. Nah, mungkin karena tidak nyaman sehingga banyak yang melupakan ibadah-ibadah yang esensi tadi seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi masih banyak peluang untuk wanita-wanita yang sedang berhalangan untuk bisa beribadah dan memaksimalkan waktu kita di bulan Ramadan. Itu saja. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.